Ya kabel. Cek cek cek. Coba ya. Tapi gemar. Status hari Senin. Apa statusnya? Sudah. Satu janji Allah yang pasti benarnya, at-thayyibatul lit-thayyibin, yang baik akan untuk yang baik. Insya Allah, gak usah ragu, gak usah khawatir. Kita aja yang terus memperbaiki diri, nanti Allah berikan pada kita pasangan yang baik. Jadi, cara yang pertama, rilis dari hal yang menyesakkan dada. Nyesek loh hidup ini, gak enak, banyak soalan-soalan yang berat. Caranya apa tadi? Satu, memaafkan. Share. Teman-teman, saya mau nanya, boleh nanya? Boleh. Kira-kira kalau saya punya tas, saya punya tomat, saya masukkan tomat itu ke dalam tas, lalu tas itu saya biarkan di dalamnya ada tomat, saya taruh pojok selama 3 hari tanpa dibuka. Apa yang terjadi sama tomatnya? Busuk. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau tomat busuk yang ada dalam tas saya biarkan sampai 1 tahun, kira-kira tomat aja yang busuk atau sama tas saya juga ikut busuk? Tasnya juga ikut busuk. Dendam itu kayak nyimpen tomat busuk di dalam dada. Pertama sakit, lama-lama hatinya tuh menjalar. Semuanya sakit. Mata memandang sakit, tangan apa sakit, kaki melangkah sakit, semuanya sakit gara-gara dendam. Makanya kan satu ayat yang dihafal dari zaman kita kecil. Apa ayatnya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalian hati-hati ya dari orang yang punya dengki. Dengki tidak merusak orang lain, dengki merusak diri sendiri. Maka siap memaafkan? Ya. Kalau melepaskan berat, betul? Tapi memaafkan siap? Siap. Maafin orang yang pernah salah sama kita. Karena ingat, kita mungkin dikecewakan orang karena kita juga pernah mengecewakan, betul? Betul. Siapa di sini yang gak pernah berbuat salah? Angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan karena saya tahu salahnya saya lebih banyak. Bahkan yang di depan saya ini wajah-wajah teduh ahli surga semua. Kelihatan banget. Nabi itu pernah bilang, ketika bilang ahli surga itu nggak asal bicara, tapi basicnya dari apa yang Nabi bilang. Kata Nabi, siapa yang dia berjalan jauh-jauh untuk mencari ilmu, Allah pasti mudahkan dia masuk surganya. Di sini ada yang dari jauh, ada yang mungkin tadi MTR berapa jam atau berapa menit. Insya Allah ya Allah, hampir 1 jam Ustaz. Jalan kaki, semuanya jalan kaki, pantas sehat-sehat semuanya. Insya Allah semua pengorbanan hartanya diganti Allah dengan surga Firdaus. Tadi tentang memaafkan, itu cara supaya rilis, biar gak ada lagi yang nyesek di dada. Karena hidup ini masalah, hidup berpindah dari masalah satu ke masalah berikutnya. Ustadz, saya gak mau hidup punya masalah. Kalau nggak mau punya salah, mati aja. Kalau nggak mau punya masalah, maka mati pun tetap ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Ditanya, emangnya nanti nggak disoal? Semuanya pasti selalu tentang masalah. Kapan Ustadz nanti masalahnya kelar? Masalah baru selesai ketika kaki kita menginjak surga Allah.
masuk surga, baru masalah kita selesai. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir masuk surga ya Allah. Saya kasih amalan dijamin, kata Nabi. Nabi yang bilang, dan Nabi nggak pernah bohong. Dijamin siapa yang pegang amalan ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Mau? Status hari Selasa. Udah punya stok berapa? 2. Mau punya stok sampai berapa story? 1 bulan. Ya minimal nanti buat stok 7 hari ya. Biar seminggu ke depan statusnya nanti adalah lumayan. Udah? Belum. Ada satu doa dari Nabi, siapa yang ngamalkan doa ini, Allah jamin dia masuk surga. Amin. Apa wahai Rasulullah? Nabi bilang, ucapkan oleh kalian minta surga 3 kali. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Nanti surga minta sama Allah, ya Allah, itu si fulan yang mengucap doa ini 3 kali, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga dan dia jadi ahli surga. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Baca, kata Nabi, salasa marrat, 3 kali. Siapa yang baca doa ini, Allah jaminkan dia jadi penghuni surga. Share. Hari apa? Selasa. Dah. Stop dulu. Kembali ke bahasan tadi. Cara supaya nggak mudah dendaman, caranya apa? Udah jamaah, capek hidup ini kalau kita terus nyimpan dendam. Seperti nyimpan tomat busuk di dalam tas. 3 hari tomat itu membusuk, 1 tahun tasnya ikut busuk. Hati kalau sudah terus-terusan busuk, ya Allah mohon maaf jamaah. Pokoknya mata salah memandang. Pokoknya dia upload story apa, salah terus. Betul atau betul? Katanya nggak suka. Saya mah benci banget Ustadz sama dia. Nggak suka tapi dikepoin pakai akun kedua. Coba yang punya second account, mana yang punya second account? Masih kepo di akun kedua. Katanya nggak? Udah jemaah, lupakan. Ada satu cara memaafkan itu yang jadi hal yang bisa dibilang mudah, tapi meskipun nggak mudah juga ya jemaah. Memaafkan kan sulit, betul? Mudah di lisan, betul? Sulit dilakukan, betul? Tahu kenapa? Kenapa memaafkan mudah di lisan, sulit dilakukan? Jawabannya, karena memaafkan hadiahnya surga, bukan kipas angin, bukan kulkas. Mau dapat surga, ya bukan dengan hal yang mudah, murah, receh. Dia harus dengan hal-hal yang luar biasa. Belajar lepas hal-hal yang nyesakin dada, belajar untuk dimaafkan pelan-pelan. Ingat jamaah, kita mau dimaafkan sama Allah, mau diampuni sama Allah, mau diberikan kebahagiaan hidupnya sama Allah. Syarat pertama, wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan manusia. Gak apa-apa, sesak sebentar, nanti kita pulih lagi. Yang kedua, apa yang paling sering ditakutkan manusia? Yang sering ditakutkan, yang sering kita khawatirkan, itu biasanya masa depan. Betul? Besok suami saya siapa? Dia soleh apa enggak? Lalu kita request, ya Allah, izinkan hamba ya Allah punya suami yang tingginya 175 cm. Kalau bisa ya Allah hafal Quran 30 juz. Orangnya akhlaknya santun. Kalau bisa pas duduk sama teman-temannya terlihat lebih tinggi karena dompetnya sangat tebal.
Kalau bisa ya Allah, besok Allah takdirkan hamba bertemu dengan laki-laki yang gak pernah marah, setia, dan satu hari langsung bilang, aku sudah transfer ya sayang. Tapi pertanyaannya, kalaupun laki-laki yang soleh itu ada, pertanyaannya, dia mau nggak sama kita? Hadirin, teman-teman yang disayang Allah, itu yang kadang kita khawatirkan. Kalau yang sudah punya keturunan, besok gimana ya masa depan anak saya? Kadang-kadang tuh kita berpikir gitu. Tapi jamaah tahu nggak? Kalau takdir kita itu ada di genggaman Allah, maka kita tahu kita sedang dituliskan takdir terbaik karena Allah sang penulis takdir terbaik. Kita punya teman datang dari Indonesia ke Hong Kong, kita akamsi maksudnya orang asli Hong Kong, maksudnya bukan asli juga tapi sudah lama di Hong Kong. Kita tahu spotnya si A, si B, si C, kita tahu ada tempat-tempat yang bagus, spot-spot yang bagus kita tahu. Kalau teman kita datang ke kita, lalu dia bilang, Mbak, tolong dong, saya mau diajak jalan-jalan, Mbak libur. Alhamdulillah iya, apalagi teman akrab, teman dekat. Terus kita bilang, mau kemana? Dia bilang, terserah Mbak aja, saya ngikut. Kalau ada seorang teman dekat bilang terserah, pokoknya jenengan mau saya diajak kemanapun saya ngikut. Kira-kira kita sebagai orang yang sudah lama di Hong Kong bakal ngasih tempat terbaik atau tempat-tempat yang jelek? Itu jawabannya. Kalau ada orang berserah sama kita, kita kasih tempat terbaik. Anak kita pas kita pulang ke Indonesia, anakku mau kemana? Mama, aku ikut mama aja. Anak mau makan apa? Ikut terserah mama. Kalau anak udah nyerahin kepada kita, kita akan ngasih tempat makan dan makanan terbaik atau yang jelek? Terbaik. Maka rumus yang kedua tentang mengkhawatirkan masa depan, serahkan kepada Allah. Namanya berserah. 1, 2, 3. Namanya apa? Berserah. Serahkan. Ya Allah, saya sudah serahkan padamu, terserah. Ini nanti hamba mau dibawa kemana takdirnya, jodohnya, keturunan hamba yang hamba tinggalkan di rumah bersama nenek-neneknya. Hamba berserah padamu ya Allah. Berat memang hidup hamba. Secara finansial mungkin ekonomi sedang jadi sesuatu yang hamba perlu perjuangkan lagi. Tapi kalau orang berserah, mungkin gak Allah ngecewain hamba yang berserah sama Allah? Gak mungkin, kan ayatnya kita hafal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin menyia-nyiakan orang yang bergantung padanya, berserah padanya, karena Allah gak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji siapa? Manusia. Sering ingkar janjinya. Allah enggak. Allah nggak pernah ingkar janji. Maka yang pertama tadi apa? Memaafkan. Yang kedua, serahin deh sama Allah. Kadang-kadang kita juga, mohon maaf hadirin, kita tuh kayak ngejek, menghina Allah. Kadang-kadang kalau ada pengamanan nomor 1 terbaik di Hong Kong, beliau datang mengamankan kita, tapi kita tetap bawa pengawalan ala-ala kita dari yang mungkin pengawalan ala-ala kelasan RT, padahal kita sudah diamankan pengamanan terbaik nomor 1 di Hong Kong. Kira-kira itu jenderal yang mengamankan tersinggung atau enggak? Tersinggung. Loh, kamu tuh gimana? Saya kerahkan seluruh jenderal-jenderal terbaik mengamankan kamu di Hong Kong ini. Kok kamu bawa pengamanan kelas RT, kelas RW? Tersinggung atau tersinggung? Tersinggung. Makanya kita kalau berserah sama Allah yang totalitas, jangan sampai kita berserah tapi kita masih seolah ngejek Allah. Apa iya sih? Kita berdoa tapi kita batalin sendiri. Ya Allah, hamba kalau haji uang hamba kayaknya nggak ada. Tapi ya Allah, kalau Engkau punya kun fayakun, semua pasti bisa. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami semua berhaji furoda ya Allah. Amin.
Kalau udah bilang amin, jangan masih bertanya lagi. Tapi duitnya sekomendio. Jangan batalkan doa, jangan serahkan kepada ini loh diri sendiri. Kita kan lemah, kita kan rapuh, kita kan banyak kurangnya. Kalau kita berharap sama diri kita sendiri, pasti hancur. Tapi kan Allah Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Tapi kan Allah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu artinya Allah tempat gantungkan semua pengharapan. Maka berharapnya sama Allah, jangan ke makhluk. Kuat hari Rabu. Apa kuat hari Rabu? Nih kuatnya. Belum Ustaz. Siap. Bismillah. Siapa yang berharap kepada manusia, siap-siap dia pasti kecewa. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, maka dia pasti pulang dalam keadaan bahagia. Karena hanya satu yang gak pernah ngecewain kita. Siapa dia? Allah. Yakin semua. Jangan lupa pakai apa? Ya. Serah ya jamaah. Saya kedapatan. Oh iya sini belum. Oh, sini nggak ada. Ya Allah, ya. Ya, nanti gantian ya jamaah. Mohon maaf kalau belum kelihatan. Insya Allah nanti habis ini dengan izin dan taufik Allah, siapa tahu besok sudah ada layar di sana. Tapi nggak ada layar pun di sini mah ngaji dingin ya jemaah. Sebenarnya yang musim dingin. Saya pikir sebenarnya yang membuat dingin itu bukan cuma AC, bukan cuma cuaca atau suhu yang ada di luar. Memang ini musim dingin, tapi sebenarnya yang membuat dingin itu hati kita. Sejuk banget, teduh wajah-wajah ahli surga insyaallah. Tadi balik lagi, yang paling tadi dibahas tentang soalan berserah. Sejauh mana sih kita berserah sama Allah? Jamaah, pernah mikir nggak dulu sebelum sampai di Hong Kong, nanti di Hong Kong seperti apa ya? Pernah khawatir kayak gitu? Tapi setelah dijalani biasa aja, betul? Apa? Kerasan. Dulu awal-awalnya khawatir, lama-lama kerasan, betul? Nah, ya itulah kayak rumah sendiri, ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu handetolan, masjidnya bagus, kajian. Ya Allah jamaah, mungkin kalau kita di Indonesia kita bisa lama sekali dapat kajian-kajian dari orang-orang hebat yang kita kenal. Tapi di Hong Kong Allah hadirkan satu demi satu guru-guru yang akhlaknya mulia. Allah datangkan yang ilmunya luas, Allah datangkan. Itu kan keberkahan juga, barokahnya tinggal di Hong Kong. Kenapa selama ini kita dapat banyak guyuran barokah? Salah satunya karena berserah. Karena apa? Berserah. Ya habis ini jangan khawatiran lagi, tapi serahkan sama Allah. Saya ada handphone, kemudian nitipin kepada mbaknya. Misalkan contoh, Mbak izin, saya titipkan handphonenya ini. Mbak siapa namanya? Maaf Mbak. Sari. Mbak Sari, saya misalkan tadi udah nitip handphone saya. Tolong dijaga Mbak, itu handphonenya tidak mahal, cuma 16 Pro Max aja. Kalau saya bisa titip Mbak Sari handphonenya, kira-kira handphonenya dijaga atau enggak? Dijaga. Pasti dijaga, pasti dipegang. Kalaupun rusak, kira-kira diganti atau enggak? Kalau ini ya jemaah, kalau kita titipkan kepada
Kita tahu nih, Mbak Santi orang yang insya Allah kaya raya, kaya hati. Saldonya di rekeningnya miliaran. Semuanya juga ya Allah saldonya semua. Jangankan cuma sekedar iPhone, jangankan cuma sekedar yang bukan iPhone, misalkan iPhone pun pasti mudah diganti karena buat beliau sepele. Kira-kira kalau rusak diganti atau enggak? Pasti diganti karena beliau punya segala-galanya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita serahkan sama Allah, kira-kira semua masa depan dan harapan-harapan kita dijaga sama Allah atau enggak? Kalau ada yang Allah ambil, kira-kira diganti atau enggak? Pasti diganti. Betul atau betul? Betul. Karena kita nyerahin sama Allah. Jamaah tahu nggak? Kalau ada seseorang nyerahin sama orang yang kaya raya, segala urusannya Allah permudah, pasti dipermudah. Makanya setelah ini serahkan semua urusan kepada Allah. Karena kalau kita sudah berserah, nanti kita dapat dua pilihan, dikasih dan disayang. Tapi kalau suruh milih, mending dikasih atau disayang, pilih mana? Kenapa kau pilih disayang? Ini, kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang pasti dikasih. Salah, bukan gitu. Buat update status, hari apa? Kamis. Udah Mbak, jangan dipegang-pegang. Capek. Dari tadi megangin begini terus. Capek, jangan. Status hari Kamis. Bismillah. Kalau ada dua pilihan, dikasih atau disayang, pilih disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya akan dikasih. Kalaulah nggak dikasih, pasti karena sayang. Jangan lupa filternya. Pilih disayang karena dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalau nggak dikasih pun pasti karena Allah ngasih karena sayang. Allah nggak ngasih juga karena sayang. Pernah nggak seorang ibu nggak ngasih ke anaknya karena sayang? Pernah nggak? Mama, anak kecil umur 4 tahun. Mama, aku minta pisau. Dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Karena sayang. Lagi batuk anak kita, aduh ya Allah anakku. Ibu itu kan paling perasa, anaknya sakit sampai kalau bisa, ya Allah pindahkan semua rasa sakitnya ke saya, biar saya aja ya. Yang penting anak kita sehat. Karena apa itu? Karena sayang. Anak kita batuk minta es krim, dibelikan atau enggak? Enggak, nangis. Kenapa kok nggak dibeliin? Kenapa kok nggak dikasih? Karena sayang. Jadi makanya kalau dikasih itu belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih.